Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah kita tersenyum hari ini? Tersenyum merupakan salah satu sedekah, dan sedekah akan membawa keberuntungan. Hari ini kita akan membahas gerak lurus beraturan. GLB atau gerak lurus beraturan. Kita bahas kembali materi mengenai gerak, walaupun kemarin sudah kita sampaikan melalui PDF, namun masih banyak pertanyaan. Baik, gerak lurus kita bedakan menjadi dua, GLB dan GLBB. Kalau GLB ini adalah gerak dengan kecepatan konstan atau tetap, tidak ada perubahan kecepatan. Sedangkan GLBB, gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya berubah. Sekarang kita bahas GLB. Dalam pengertian gerak lurus beraturan ada istilah gerak. Sebenarnya gerak sendiri itu apa? Dalam ilmu fisika, gerak dinyatakan sebagai perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Mobil ini bergerak dari titik A menuju ke titik B atau dari titik B menuju ke titik A. Ini dikatakan sebagai mobil bergerak. Jika acuannya kita yang melihat dia, maka mobilnya bergerak. Atau Anda orang yang berada di tepi jalan melihat mobil bergerak dari A menuju ke titik B atau dari titik B menuju ke titik A. Sedangkan seorang yang naik di atas mobil tersebut, orang tersebut tidak bergerak terhadap mobil. Walaupun menurut orang yang berada di pinggir jalan, orangnya bergerak bersama mobil. Ini konsep dari bergerak. Matahari ketika pagi hari berada di timur, kemudian siang di tengah dan sore di barat, maka dikatakan matahari itu bergerak dari timur ke barat. Atau gerakan seperti ini biasa dianggap sebagai gerak semu. Kembali lagi bahwa gerak itu adalah perubahan kedudukan suatu benda dari titik acuan. Tergantung dari titik acuannya apa. Kemudian dalam pengertian gerak ada yang disebut dengan jarak dan perpindahan. Sekarang apa itu jarak, apa itu perpindahan? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dari posisi awal ke posisi akhir. Misalnya seperti ini. Benda bergerak dari A ke B kemudian ke C. Misalnya dari A ke C ini 50 meter, C ke B itu adalah 50 meter. Jika benda bergerak dari A kemudian ke B kemudian ke C, maka jaraknya 50 ditambah 50 ditambah 50. Berarti jaraknya adalah 150 meter. Sedangkan perpindahannya adalah perubahan kedudukan dari A ke akhir, ke C. Dilihat dari posisi awal dan posisi akhir, maka perpindahannya adalah berapa? 50 meter. Ini adalah perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Kalau jarak itu merupakan besaran skalar, tidak memperhitungkan arahnya, tidak memperhitungkan kedudukannya, tetapi hanya memperhitungkan panjang lintasan yang ditempuh saja. Sedangkan perpindahan adalah besaran vektor, maka dilihat dari kedudukan awal dan kedudukan akhir. Dari kedudukan awal A, kedudukan akhir C. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah antara kelajuan dan kecepatan. Kalau pada umumnya disebut dengan kelajuan rata-rata, kemudian ada juga kecepatan rata-rata. Biasanya disimbolkan dengan Weber ini sama dengan S per T. Tapi S di sini ini adalah jarak. Kemudian di sini adalah waktu.
Kemudian yang di sini juga sebenarnya sama, ini bar, ini kecepatan rata-rata, ini S per T, S-nya di sini adalah perpindahan. Ingat perbedaannya itu. Biasa diberi simbol X juga. Perpindahan per waktu. Sekarang jika mobil tersebut bergerak misalnya dari A menuju ke B, waktunya adalah 4 sekon. Dari B ke C adalah waktunya ke sini 1 sekon. Maka berapa kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya? Kita hitung. Kelajuan rata-rata sama dengan berapa tadi? Jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya dari A ke B, 50 tambah 50 berarti 100 meter. Kemudian ke C tambah 50 lagi, 50 meter lagi. Kemudian waktunya berapa? Dari A ke B 4 sekon, dari B ke C 1 sekon, 4 ditambah 1 sama dengan 150 per 5 sekon. Jadi kelajuan rata-rata dari A ke B ke C mobil tersebut adalah 150 dibagi 5 sama dengan 30 meter per sekon. Sedangkan kecepatan rata-ratanya adalah perpindahan dengan waktu. Perpindahannya berapa? Dari posisi A ke posisi C. A ke C adalah 50 meter. Selang waktu semuanya adalah sama tadi, 4 ditambah 1 berarti 5 sekon. Berarti kecepatan rata-ratanya adalah 50 per 5 sama dengan 10 meter per sekon. Ini adalah perbedaan antara kelajuan rata-rata dengan kecepatan rata-rata. Kemudian kita juga mengenal kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat. Apa itu kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat? Kalau kelajuan sesaat atau kecepatan sesaat ini biasanya disimbolkan dengan simbol yang sama, walaupun pada hakikatnya sebenarnya ada perbedaan mengenai arah. Tadi kalau kelajuan itu tanpa ada arahnya disebut sebagai besaran skalar, sedangkan kecepatan itu ada arahnya maka disebut sebagai besaran vektor. Sekarang kelajuan sesaat. Siapa kelajuan sesaat itu? V berarti adalah delta S per delta T. Kalau kelajuan sesaat itu adalah selang waktu dari waktu tertentu. Misalnya dari A sampai ke C saja. Terus selang waktunya berapa, selisih waktunya, itu disebut sebagai kelajuan sesaat atau biasa juga disebut kecepatan sesaat. Hanya pada saat itu saja V sesaat, maka itu sama dengan S2 min S1 per T2 min T1. Kalau ini merupakan selisihnya, sedangkan pada kelajuan sesaat itu juga hampir sama, hanya selisih jarak tempuhnya berapa, kemudian selang waktu itu berapa. Ini yang disebut sebagai kelajuan atau kecepatan sesaat. Berikutnya adalah grafik. Grafik antara V atau kecepatan dengan T waktu. Bagaimana cara membaca grafik? Grafik GLB berupa garis lurus seperti ini. Misalnya ini detik 1, 2, 3, kemudian ini yang keempat. Cara membaca grafik adalah kita baca dari titik 0 menuju ke kanan pada sumbu X. Pada sumbu X-nya 0, misalnya di sini Y-nya berapa? Oh, Y-nya itu adalah V, misalnya saya beri angka 10. Pada detik ke-0 kecepatannya 10, detik ke-1 kecepatannya juga 10, tarik ke kiri 10, ke atas lagi berapa ini? 10 lagi, 3, 10 lagi, 4, 10 lagi.
Artinya dari detik ke 1, 2, 3, 4 kecepatannya tidak berubah. Ini adalah grafik dari GLB. Maka jarak yang ditempuhnya adalah sama dengan daerah arsir di bawah ini. Ini luasnya, ini sama dengan S. Maka S-nya sama dengan V kali T. V itu ke atas, T itu ke samping. Ini cara untuk membaca grafik GLB dengan grafik antara V dengan T atau grafik kecepatan terhadap waktu. Kemudian untuk latihan silakan Anda cari berapa kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata dari mobil berikut. Misalnya mobil bergerak dari A kemudian ke B, ini jaraknya adalah 80 km, butuh waktu 1,5 jam. Kemudian mobil tersebut berbelok arah 90 derajat seperti ini dalam waktu setengah jam. Jarak yang ditempuhnya adalah 60 km menuju ke titik C. Ini seperti ini. Berapa kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata dari mobil tersebut? Silakan ditulis pada kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.